Oke. Saran sebelumnya moderator itu aja pakai apa yang stopwatch di HP itu. Jadi durasinya maksimal 20 menit gitu. Sebelum 20 menit udah di itu. Oh iya. Ya. Ya, paling pemateri 10 menit lah ya. Ya. Bisa. Ya, bisa dimulai. Ya, silakan. Saya dulu Pak Kudi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya nih guru-guru PAI yang hebat-hebat? Alhamdulillah. Luar biasa pada hari yang kelima ini. Saya lihat tadi saya simak kayaknya udah saling komunikasi nih ya. Udah cair gitu ya. Dibanding hari pertama itu masih rada kaku gitu ya, ngobrol juga ya. Oke. Baik, hari ini hari kelima, silakan dipimpin siapa jadwalnya untuk doa dan juga moderator, silakan. Oke, Pak Imam, terima kasih. Insyaallah pada kesempatan ini ya yang menjadi moderator Mufti Latif. Untuk itu kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, ma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak fasilitator kita yang luar biasa hebat, dan yang saya banggakan teman-teman guru PAI yang hebat. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka secara virtual dalam rangka melanjutkan aktivitas kita ya, pembelajaran kita dalam mewujudkan Merdeka Belajar. Adapun pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk memandu kegiatan pembelajaran pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan acara pada hari ini bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat kepada kita semua. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nas'aluka siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka min kulli baliyah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah min kulli baliyah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah min kulli baliyah. Allahumma inni a'udzubika min qara'il akhlaq wal ahwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, ya, insya Allah akan menyampaikan materi pada kesempatan yang berbahagia ini yang dimuliakan Allah, Bapak Imam Wahyudin. Beliau akan menyampaikan materi berkaitan dengan modul ajar. Untuk itu barangkali tertibnya kegiatan dan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak Ibu untuk membuka ya videonya, kemudian menyimak dengan sebaik-baiknya, dan apabila nanti ada yang memang perlu ditambahkan, dipersilakan kepada teman-teman semua, guru PAI yang hebat semua, untuk bisa menambahkan atau bisa mengkritisi apa yang disampaikan. Tanpa panjang lebar, kepada Bapak Imam dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Kurdi atas pengantarnya. Jadi pada hari yang kelima ini ya, setelah kemarin kita sudah membahas tentang capaian pembelajaran, maka pada hari inilah kita akan membahas tentang modul ajar.
yang mana ini modul ajar ini sebetulnya bukan hal yang baru buat kita semua, namun ruh yang harus dibangun dalam sekolah penggerak yang nantinya akan kita aplikasikan di pembelajaran sehari-hari. Baik, pada kegiatan sinkronus hari ini yang mau kita bahas modul ajar. Nah, tujuannya kenapa kita bahas ini? Yang pertama adalah nanti para Bapak Ibu dapat memahami tentang komponen dan prinsip bagaimana cara menyusun modul ajar. Yang kedua, tentunya tujuan dari sinkronus pada hari ini adalah peserta didik dapat membuat, atau maksud saya Bapak Ibu sekalian dapat membuat modul ajar. Ya, modul ajar. Nah, izin saya mau men-share materi kita pada hari ini. Sebentar. Oke. Ternyata tidak mau di-share ya. Tidak mau di-share. Saya bacakan saja ya. Jadi modul ajar pada sekolah penggerak merupakan dulunya adalah RPP ya pada kurikulum sebelumnya. Yang mana ini merupakan ruh dalam suatu pembelajaran, dalam suatu kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media yang berpedoman untuk dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran yang kemarin kita bahas. Dengan tujuan utamanya adalah profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Maka sebelum kita membuat modul ajar, maka kita pahami dulu karakteristik apa yang ada dari peserta didik kita. Kemudian baru kita ke langkah berikutnya. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar, maka kemudian ada komponen modul ajar yang dulu mungkin kita kenal dengan RPP ya, sekarang jadinya modul ajar, tidak ada RPP atau pengganti RPP. Nah, komponen modul ajar itu dilengkapi dengan komponen yang jadi dasar dalam proses penyusunannya. Komponennya untuk kelengkapan persiapan belajar tentunya komponen modul juga bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi satu komponennya ada informasi umum. Ada apa di informasi umum? Yaitu ada identitas sekolah. Kemudian ada kompetensi awal. Kemudian ada profil pelajar Pancasila yang diharapkan dalam materi tersebut. Kemudian ada sarana prasarana apa yang mendukung, kemudian target, kemudian model pembelajaran yang digunakan. Nah, itu komponen atau informasi umum terkait dengan identitas sekolah. Yang kedua adalah tentang komponen inti. Nah, di sini baru memuat di modul ajar ada tujuan pembelajarannya, ada pemahaman bermaknanya, ada pertanyaan pemantik, kemudian persiapan belajarnya bagaimana, kegiatan pembelajaran, termasuk di dalamnya juga akan ada asesmen, pengayaan, dan remedial. Kemudian baru di bagian lampiran, di komponen yang ketiga, lampiran, ada lembar kerja peserta didik, kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik. Kemudian yang menarik di modul ajar, beda dengan RPP adalah di sini ada glosarium dan juga daftar pustaka. Tuh. Sehingga kalau saya coba untuk modul ajar, sebentar, saya coba tampilkan modul ajar, contoh modul ajar.
Oke, proses sudah terlihat? Masih muter. Masih muter? Oke. Ya, sudah muncul. Sudah muncul. Nah, dari atas bukan yang ini. Yang ini modul ajar. Nah, ini contoh saja ya, karena emang ini angkatan ketiga, baru angkatan ketiga, ya baru ada contohnya yang seperti ini. Ini contoh yang tadi saya sampaikan. Pertama ada informasi umum terkait dengan identitas sekolah, kemudian ada alokasi waktu, kompetisi awal, kemudian profil pelajar Pancasila yang diharapkan di materi tersebut, sarana prasarana, target, model pembelajaran. Kemudian ada yang inti, kompetensi inti, seperti biasa, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, terkait dengan pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran itu sendiri. Dan yang ketiga ada asesmen, ya, pengayaan remedial, kemudian ada lampiran-lampiran lembar kerja peserta didik, kemudian beserta instrumennya, apa yang mau dipakai, dan yang baru di modul ajar adalah ada glosarium dan juga daftar pustaka dari materi yang kita mau ambil. Nah, ini contoh. Kemudian ini yang tadi mau saya bagikan. Sudah muncul ya. Komponen modul ajar nanti harus memenuhi kriteria-kriteria yang ada di dalamnya, baik informasi umum, ya itu. Informasi umum, atasnya awalnya adalah konsep modul ajar. Jadi di sini targetnya ada di tengah tentang profil pelajar Pancasila harus ada di dalam modul ajar kita. Yang kemarin capaian pembelajaran di sini, kemudian ada alur, baru kita kemudian membuat modul ajar. Oke, ini. Demikian mungkin barangkali informasi terkait dengan modul ajar. Nanti bisa kita lanjutkan di forum diskusi maupun di asinkronus tugas-tugas ya. Jangan lupa untuk kemudian dikerjakan dan dikumpulkan. Baik, itu mungkin Pak Kurni, silakan dilanjutkan. Baik, Pak Imam, terima kasih atasnya. Suatu paparan yang luar biasa, ya, paparan yang hebat sekali terkait dengan modul ajar, di mana modul ajar ini sangat diperlukan ya oleh seorang guru untuk menunjukkan ya sampai kepada yang diharapkan di dalam proses pembelajaran. Baik, untuk itu kepada teman-teman ya seperti di awal disampaikan ya, kalau ada yang mau menambahkan langsung saja dipersilahkan. Silakan, siapa dulu? Boleh Pak Ade dulu, boleh Pak Habib dulu, boleh Pak Irwan atau Pak Karim. Silakan, siapa duluan? Ya, terima kasih. Ya. Baik. Ya, terima kasih paparannya Pak Imam yang sangat luar biasa yang telah memaparkan tentang modul ajar. Kalau saya ingin mengambil sedikit kesimpulan bahwa modul ajar ini ya sebagai RPP-nya, meskipun RPP itu tidak ada lagi, akan tetapi ya sama dengan RPP yang merupakan nyawa daripada seorang guru mata pelajaran apapun. Kalau tanpa modul ajar, tanpa RPP, ibarat sandiwara nggak punya skenario. Iya. Kita kan artis-artis di depan kelas kita ya. Kalau luring,
Kalau daring kita artis-artis di dunia maya. Iya, Ya. betul. Ya, tapi tadi komponen-komponennya sudah kita lihat, dan mungkin teman-teman juga sudah memahaminya. Tapi mungkin ya banyak hal-hal yang perlu didalami tentunya ya. Jadi antara kompetensi inti sama kompetensi awal, terkadang kita masih bingung untuk mendalami. Karena memang guru dalam komponen pembuatan modul ajar ini sangat berperan. Kalau dulu mungkin di RPP yang berperan, bicaranya tentang langkah-langkah pembelajaran. Ya, langkah-langkah itulah yang menjadi kemampuan guru untuk membuat skenario di langkah pelajar. Karena KI-nya sudah ada, KD-nya sudah ada, indikatornya sudah ada. Ya, tinggal kita membuat langkah-langkah pembelajaran agar pembelajaran itu bermakna, pembelajaran itu bisa diserap oleh anak-anak kita. Ya, mungkin karena ini juga tahap awal, ya kita masih agak bingung tentang antara kompetensi awal sama kompetensi inti. Tadi ditulis di modul ajar tadi yang Pak Imam buat, itu antara kompetensi awal dengan kompetensi inti hampir sama ya. Ya, harusnya mungkin tentang kurban tadi ya. Kalau tentang kurban mungkin tidak langsung kita memahami, karena memahami itu udah maksudnya kompetensi inti tentunya. Ya, kita mungkin diarahkan apakah anak-anak kita pernah tadi ya menyembelih. Nah, itu mungkin ke sana arahnya. Ya, mungkin itu ya. Mungkin nanti bisa ditanggapi oleh teman-teman yang lain. Itu saja ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Ade, ya, suatu masukan yang luar biasa mengingatkan kita semua, ya. Ya, kalau masih ada barangkali dipersilakan. Ada waktu sekitar 2 menit lagi ya dari jatah waktu yang disediakan. Kalau masih ada mau memanfaatkan silakan. Mau bertanya atau komen? Ada? Iya, saya Pak Kurdi. Baik, 2 menit lagi waktunya, ya dipersilakan. Modul ajar adalah pegangan bagi guru sebelum mengajar. Jadi bentuk persiapan guru dalam mengajar itu adalah memiliki modul ajar sebelumnya. Kalau dulu RPP, sekarang modul ajar ya. Tidak terbayang apabila guru langsung mengajar tapi tidak memiliki modul ajar gitu. Itu nanti akan terbaca oleh murid-muridnya kalau guru tersebut tidak memiliki persiapan. Oleh karena itu, modul ajar itu adalah mutlak harus dipersiapkan oleh guru-guru sebelum mengajar ke kelas seperti itu. Saya tertarik dengan ungkapan kemarin, informasi yang sama-sama kita dapatkan itu bahwasanya untuk tahun ini modul ajar itu hanya dipergunakan oleh sekolah-sekolah yang ikut, guru-gurunya ikut sekolah penggerak. Jadi yang sekolah lain yang belum ikut masih RPP. Nanti ke depannya akan berganti semua menjadi modul ajar semua seperti itu. Dan yang menjadi pertanyaan saya untuk fasilitator adalah untuk penulisan daftar pustaka itu harus sesuai dengan kaidahnya atau bagaimana gitu. Soalnya kan kalau penulisan daftar pustaka itu ada judul buku, tahun terbit, nama pengarang, tempat terbit gitu. Seperti itu. Itu saja, terima kasih. Baik, langsung aja ya. Langsung aja Pak Imam, silakan di Ya. Terima kasih Pak Kurdi. Yang pertama tadi Pak Ade ya. Jadi masukan tambahan dari Pak Ade bahwasanya terkait tadi kompetensi awal dan kompetensi inti ya. Bahwasanya emang yang saya tampilkan ini ya imam yang membuat modul ajar pada angkatan pertama gitu ya. Jadi mungkin saja, pasti saja mungkin masih ada kekurangan-kekurangan di situ. Pak, tapi paling tidak demikian modul ajar yang nantinya kita bisa susun menurut urutannya. Tinggal nanti masalah isinya kita harus lebih berpaku kepada prosedur yang tadi ya. Kemudian ya nanti kan ada IHT ya. Di situ kita bisa sharing dengan teman yang lain terkait dengan modul ajar ataupun sharing
dengan sesama teman angkatan latihan kita, gimana sih modul ajar yang lebih tepatnya antara membedakan kompetensi awal dengan kompetensi inti tadi. Itu mungkin ya Pak Ade. Jadi emang perlu ada selalu perbaikan-perbaikan dari setiap modul ajar. Karena yang saya tampilkan tadi punyanya imam yang di angkatan pertama, tentunya yang namanya angkatan pertama ya. Jadi seperti itu. Yang kedua dari Pak Irwan terkait dengan daftar pustaka, tentunya ya kita menulis daftar pustaka tentunya kita berpatokan pada kaidah penulisan daftar pustaka yang ada di pelajaran bahasa Indonesia ya. Kemudian ada namanya dibalik begitu ya. Kemudian ada judul buku, titik koma, kemudian tahun penerbitan gitu ya. Itu tentunya pastinya menurut penulisannya berdasarkan dengan kaidah penulisan daftar pustaka yang dipelajari di pelajaran bahasa Indonesia. Itu ya. Jadi itu mungkin yang perlu kita dalami pada pertemuan sinkronus pada pagi hari ini ya. Harapan saya makin bisa kita membuat modul ajar ya, bahkan ada nyanyiannya nih. Ini bisa ya saya kasih speaking nih ya supaya kayaknya udah ngantuk nih ya, walaupun masih pagi udah pada ngantuk ini. Speaking dulu, kita nyanyi ya. Bagaimana ya, kita nyanyi dulu ya bersama-sama. Oke, ini nyanyiannya udah populer di anak-anak nih ya. Satu-satu, ayo kita buka buku. Ayo coba diulangi. Satu-satu, ayo kita buka buku. Ayo baca buku. Oh, baca buku. Dua. Ayo kita baca. Ayo kita baca. Tiga. Ayo semuanya. Tiga. Satu, dua, tiga, kita pasti bisa. Satu, dua, tiga, kita pasti bisa. Oke, ya. Yang pertama kita buka buku, yang kedua kita baca buku, yang ketiga kita bisa semua, maka kita pasti bisa. Oke, itu saja hari ini. Harapannya setelah ini kegiatan asinkronus, teman-teman bisa mengerjakan tugas yang ada di LMS ya. Jangan sampai tidak mengerjakan tugas karena nanti terkait dengan ya penilaian sertifikat dan sebagainya. Oke, demikian Putih, saya kembalikan kepada baik Imam, terima kasih atas paparannya. Alhamdulillah sesuai dengan jatah waktu yang diberikan ya, sudah sampai kepada batas akhir. Untuk itu pada kesempatan ini ya mari kita tutup ya untuk sesi sinkronus ya pada siang hari ini. Saya selaku moderator mohon dimaklumi dan dimaafkan apabila di sana sini ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ya. Rekamannya Kan? Oh, udah. Mantap.